Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Ikhwanal muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kebahagiaan yang kita miliki yang sungguh luar biasa sekali, karena pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat itulah kita masih manfaatkan untuk datang beribadah, memenuhi undangan dan panggilan Allah, yaitu melaksanakan Jumat ini secara berjamaah yang diawali dengan pembacaan khutbah. Terlebih-lebih lagi, kita sangat bersyukur kepada Allah karena mungkin di tengah-tengah berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya di permukaan bumi ini, namun alhamdulillah kita juga masih lolos dari ujian dan cobaan Allah itu, dan insya Allah dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, kita masih tetap melaksanakan kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga, maka kembali kita akan menyegarkan pemikiran dan ingatan kita tentang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan kepada seluruh sahabat yang berkumpul pada waktu itu, tetapi akhirnya nasihat itu sampai kepada kita semua, umatnya beliau. Ketika Rasulullah berkumpul bersama dengan seluruh sahabatnya, di tengah-tengah mereka yang berkumpul itu hadir pula seorang perawi hadis
yang dikenal bahwa beliau ini adalah seorang perawi yang mutawatir, tidak diragukan apa yang beliau sampaikan, karena memang beliau ini tidak pernah menyampaikan hadis sebelum disaring keabsahan dan betul-betul hadis itu dianggap bahwa termasuk hadis yang sahih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan mereka. Kemudian beliau menyampaikan, "Ma ya'khudha anni hadhil kalimat." Siapakah di antara kalian yang ingin saya sampaikan beberapa kalimat, fayamalu bihinna, kemudian dia mengamalkan kalimat itu, au yu'allimu may ya'malu bihinna, atau dia mengajarkan kepada siapa yang ingin mengamalkan kalimat-kalimat ini atau nasihat-nasihat. Yang kebetulan pada waktu itu hadir seorang perawi yang mutawatir, yaitu Abu Hurairah. Jadi semua hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis sahih. Karena itu tadi beliau tidak akan menyampaikan sebelum beliau memang meyakini bahwa hadis itu betul-betul telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah berdiri, "Ana ya Rasul." Saya wahai Rasul. Saya siap mengamalkan yang Rasulullah akan sampaikan, dan saya akan sampaikan kepada siapapun yang ingin mengamalkan kalimat-kalimat itu atau nasihat-nasihat tersebut. Kalau di dalam hadis itu disampaikan, fa'akhadha biyadi fa'adda khamsam faqala. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu mencampak-campak pundak saya. Kemudian beliau menyampaikan 5 macam nasihat. Jadi 5 macam nasihat ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, yang akhirnya sampai juga berita itu kepada kita. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi maharimallah. Takutilah atau hindarilah sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk menghindari. Hindari sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah mampu dilakukan, takun a'badan nas, niscaya engkau adalah orang yang paling terbaik ibadahmu di antara manusia yang ada. Kalau sudah mampu menghindari ini. Nah, cuma memang kan kalau kita berbicara tentang kenikmatan dunia, ya banyak memang orang yang belum mampu terhindar dari sesuatu
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja yang selalu saya angkat ke permukaan, bahwa mungkin Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kalau dilihat sepintas lalu, hampir semua yang mereka inginkan itu telah tercapai. Tapi karena memang tidak ada rasa kepuasan yang dimiliki, sehingga tetap saja menginginkan sesuatu itu jadi miliknya. Ya, tentunya kita semua sudah pada tahu, banyak orang yang diberikan kelebihan harta, lebih banyak yang mereka miliki barangkali daripada yang mereka ambil itu. Tapi begitulah sifat manusia, tidak pernah memiliki rasa kepuasan, sehingga berawal dari yang kecil-kecil mereka lakukan. Anggaplah bahwa mulai korupsi kecil-kecil sampai akhirnya menengah-menengah. Padahal ini sudah banyak yang dia miliki daripada apa yang dia ambil lagi. Kalau dia sebagai seorang pejabat, mungkin lebih banyak mereka dapatkan dari pemerintah, tapi tidak pernah memiliki rasa kepuasan, masih dikorek juga yang bukan hak dan miliknya. Akhirnya keterusan menjadi yang lebih besar lagi mereka ambil. Ya, tentunya kan pada ujung-ujungnya nanti itu penyesalan, penuh dengan penyesalan. Ini sebenarnya tujuannya Rasulullah kepada kita semua umatnya, supaya kita menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah miliki rasa kesyukuran. Bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan. Nah, kalau kita sudah masuk di sini merasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, takun aghnan nas, niscaya engkau termasuk orang yang paling kaya. Ya, jadi kalau yang jelas kelengkapannya itu, warda bima qasamallahu laka, redalah kamu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi reda di sini dalam artian kata sudah bersyukur apa yang Allah berikan. Ya kan, beda sekali itu jawaban orang yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur itu ditanya, selalu jawabannya alhamdulillah, ada saja rezeki yang Allah berikan kepada saya. Tapi jawaban orang yang tidak pernah merasa bersyukur pasti selalu diawali dengan keluhan. Walaupun banyak yang diberikan, tapi selalu diawali dengan kalimat keluhan. Mengeluh dulu baru menyampaikan bahwa ya ada yang Allah berikan, tapi sebelumnya diawali dengan keluhan terlebih dahulu. Itu berarti tidak warda bima qasamallahu lak, dia belum reda terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Bapak-bapak sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini tidak sempat kita tuntaskan, diselesaikan ini keterangan ini, karena memang kita dibatasi oleh waktu khutbah Jumat yang tentunya
sebentar kita akan laksanakan salat Jumat ini secara berjamaah. Yang jelas bahwa insya Allah kita sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa kebersyukuran yang kita miliki, sehingga kita datang melaksanakan dan menunaikan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Jumat ini secara berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له. ولعلها تكون هذه الساعة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا waj'al ghadana khairan min yaumina wa ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.